Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenika Caroline dengan NIM 55542401157 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan membahas pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh mata kuliah Bahasa Arab yang diampu dengan dosen Bapak Sujai SAG MSI. Pertemuan pertama itu diadakan secara online, membahas tentang pengenalan mata kuliah, pengenalan teknik dan metode pembelajaran, serta peraturan tentang pembelajaran, dan diberikan juga file RPS sama Bapak Sujai. Di pertemuan pertama juga di Meet itu di tes satu-satu membaca Al-Quran dengan kakak tingkat. Pertemuan kedua itu membahas mengenai jenis kata dalam bahasa Arab, mengenal isim dan mengenal fiil. Yang dimaksud dengan isim adalah kata yang menunjukkan makna benda, baik benda hidup maupun benda mati yang tidak berkaitan dengan waktu. Contoh kata isim itu seperti kitabun yang berarti buku, babun artinya pintu, saatun artinya jam. Sedangkan yang dimaksud dengan fiil adalah kata yang mengungkapkan tindakan, keadaan, atau peristiwa. Contoh kata fiil itu ahoda yang artinya telah mengambil, fataha artinya telah membuka, dahaba telah pergi. Pertemuan ketiga itu membahas tentang penggunaan fiil dalam membuat kalimat aktif, pasif, negatif, perintah, larangan, dan kalimat tanya. Contoh penggunaan fiil dalam kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktifnya itu amila, sedangkan kalimat pasifnya umila. Sedangkan kalimat negatifnya itu dari anatolibun menjadi lastu toliban. Jadi kalimat negatifnya itu lastu toliban. Kalimat perintah atau fiil amar itu dibentuk dari fiil mudhari dengan mengganti huruf ya dengan huruf alif dan mematikan huruf ujungnya. Contohnya yadribu jadi idrib, yansuru jadi unsur. Selanjutnya kalimat larangan atau fiil nahyi. Cara membuatnya juga dari fiil mudhari dengan mengganti huruf ya diganti dengan huruf ta dan mematikan huruf ujungnya. Lalu awali dengan huruf la artinya jangan. Jadi la itu artinya jangan. Sebagai contoh yaitu yaf'ulu menjadi la yaf'ul. Yaf'ulu artinya sedang bekerja, sedangkan la yaf'ul itu artinya jangan kerja. Kalimat tanya pada penggunaan fiil itu contohnya mada ta'malu hunaka, artinya apa yang kamu kerjakan di sana. Contoh kalimat tanya satu lagi yaitu mada turidu anta ya amaru, yang artinya apa yang kamu inginkan Amar. Selanjutnya pertemuan keempat membahas mengenai pengenalan kalimat dalam bahasa Arab, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, unsur utama atau subjek predikat, serta unsur tambahan atau objek keterangan. Jumlah ismiyah itu diawali dengan isim atau kata benda, dan unsur-unsurnya adalah mubtada dan khobar. Mubtada adalah subjek, sedangkan khobar adalah predikat. Sedangkan jumlah fi'liyah itu diawali dengan kata kerja atau fi'il, dan unsur-unsurnya adalah fi'il dan fa'il. Fa'il adalah pelaku atau subjek. Contoh-contoh jumlah fi'il itu ada qara'a Muhammadu, Muhammad telah membaca, fatahal muslimul baba, seorang Islam laki-laki membuka pintu.
Pertemuan kelima itu membahas pengenalan tasrif dan implikasinya terhadap perubahan makna. Tasrif sendiri memiliki arti ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata dari bentuk asal menjadi bentuk-bentuk lain untuk mencapai arti yang diinginkan. Contoh tasrif madi itu ada huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, huna fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antuna fa'altuna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Tasrif mudhari'nya itu huwa yaf'ulu, huma yaf'ulani, hum yaf'uluna, hiya taf'ulu, huma taf'ulani, huna yaf'ulna, anta taf'ulu, antuma taf'ulani, antum taf'uluna, anti taf'ulina, antuma taf'ulani, antuna taf'ulna, ana af'ulu, nahnu naf'ulu. Pertemuan ke-6 itu membahas tentang mengenal jamak teratur dan jamak tak teratur dan pola-polanya. Jamak atau kata benda plural dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua macam berdasarkan bentuknya, yakni beraturan dan tidak beraturan. Jamak dengan bentuk beraturan juga terbagi menjadi dua, yakni jamak muannas salim dan jamak muzakkar salim. Sedangkan jamak dengan bentuk tidak beraturan adalah jamak taksir. Pola pertama itu adalah fa'alun dan bentuk jamaknya adalah af'alun. Polanya dari huruf fa, ain, lam ditambah huruf awal hamzah, kathah, alif dan hamzah serta tambahan huruf alif sebelum huruf terakhir. Contoh mufrodanya babun, jamaknya abwabun. Pola yang kedua yaitu wajan, bentuk mufrodanya adalah fa'alun dan bentuk jamaknya adalah af'ulu. Mufrodanya nafsun, jamaknya anfusu. Pola yang ketiga ada wajan, bentuk mufrodanya adalah fa'lun dan bentuk jamaknya adalah fi'latun. Contoh mufrodanya fata, jamaknya fityatun. Pola yang keempat ada wajan, bentuk mufrodanya adalah fa'ilun dan bentuk jamaknya adalah fu'alun. Mufrodanya katibun, jamaknya kutabun. Pola yang kelima adalah wajan, bentuk mufrodanya adalah fa'alun dan bentuk jamaknya adalah fi'alun. Contohnya jabalun, jamaknya jibalun. Pola yang keenam yaitu wajan, bentuk mufrodanya adalah fa'lun dan bentuk jamaknya adalah fu'ulun. Contoh mufroda kolbun, jamaknya kulubun. Contoh pola yang ketujuh itu ada wajan, bentuk mufrodanya adalah fi'alun dan bentuk jamaknya adalah fu'ulun. Contoh mufrodanya itu rasulun, jamaknya rusulun. Pola yang ke-8 adalah wajan, bentuk mufrodanya adalah fa'ilun dan bentuk jamaknya adalah fu'alu. Contoh mufrodanya alimun, jamaknya usdiqou. Pola yang ke-10 ada wajan, bentuk mufrodanya adalah fa'ilatun dan bentuk jamaknya adalah fa'ilu. Contoh mufrodanya hakikotun, jamaknya hakoiku. Pola yang ke-11 itu wajan, bentuk mufrodanya adalah maf'alun dan bentuk jamaknya adalah mafa'ilu. Contoh mufrodanya markazun, jamaknya marakizu. Pola yang ke-12 itu wajan, bentuk mufradanya adalah maf'alun dan bentuk jamaknya adalah mafa'ilu. Mufradanya itu miftahu, jamaknya mafatihu. Yang tadi itu pola dari jamak taksir atau tidak beraturan.
Dan di sini ada jamak muzakkar salim atau jamak teratur, yang polanya itu teratur. Contoh jamak muzakkar salim ketika rafa itu dahaba mu'minuna ilal madinat. Contoh jamak muzakkar salim ketika jar, Rabbi habli minas sholihin. Contoh jamak muzakkar salim ketika nashab, inna muslimina yad'una ilal khair. Kemudian pertemuan ketujuh itu membahas tentang isim isyirah dan kata ganti orang dalam bahasa Arab. Pengertian isim isyirah sendiri adalah kata tunjuk atau kata penghubung dalam bahasa Arab yang menunjukkan sesuatu seperti ini dan itu. Dalam bahasa Indonesia, isim isyirah berfungsi untuk menunjukkan sesuatu baik yang nyata maupun tidak nyata. Menunjuk kepada isim muzakkar itu isim isyirah untuk yang dekat itu hada, artinya ini. Isim isyirah untuk yang jauh dalika atau artinya itu. Menunjuk pada isim muannas, isim isyirah untuk yang dekat hadihi, isim isyirah untuk yang jauh tilka. Adapun bila isim yang ditunjuk adalah mutsana atau ganda, maka hada menjadi hadani, hadihi menjadi hatani, dalika menjadi danika, tilka menjadi tanika. Sedangkan bila isim yang ditunjuk adalah jamak atau lebih dari dua, maka hada, contohnya hada atufahu lazijun, apel ini enak. Hadihi, contohnya hadihi alwardatu jamilatun, bunga ini cantik. Hadani, contohnya hadani alkitabani mufidani, kedua buku ini bermanfaat. Dhamir munfasil atau kata ganti yang ditulis terpisah dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Sedangkan dhamir munfasil memiliki 14 macam dan terdiri dari panggilan untuk perempuan dan laki-laki. Dari panggilan untuk satu orang hingga panggilan untuk lebih dari satu orang. Dhamir munfasil yaitu huwa, dia laki-laki, huma, mereka berdua laki-laki, hum, mereka semua laki-laki, anta, kamu laki-laki, antuma, kamu berdua laki-laki, antum, kamu semua laki-laki. Hiya, dia perempuan, huma, mereka berdua, hunna, mereka semua perempuan, anti, kamu perempuan, antuma, kamu berdua perempuan, antuna, kamu semua perempuan, ana, saya atau aku laki-laki atau perempuan, nahnu, kami atau kita laki-laki atau perempuan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh mata kuliah bahasa Arab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.